santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa kita manusia dan juga jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 50-56. Ada dua syarat paling tidak agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syartu al-awwal, syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi ibadah kita kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu apa? Ikhlas hanya kita sembahkan semua ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz-lafaz niat dalam ibadah kita semuanya ujungnya lillahi ta'ala. Tadi kita sholat Isya berjamaah. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala, untuk Allah semata, hanya untuk Allah semua. Saum kita di bulan Ramadan, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Wudu kita niatnya ujungnya lillahi ta'ala. Resapi arti itu bahwa semua ibadah kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, ibadah seseorang yang ada unsur riya. Apa riya? Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dialem ketika beribadah, itu Allah nggak akan terima. Nanti di hari kiamat, yauma yujazil ibad, fi yaumi yujazil ibad, di mana di hari Allah memberikan ganjaran pahala kepada hamba-hambanya atas ibadah mereka. Orang-orang yang riya dalam beribadah juga minta ke Allah, ya Allah, mana pahala ibadah saya? Pahala salat saya mana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fi ibadatikum hal tajiduna indahum jazaa. Kata Allah, pergilah engkau kepada orang-orang yang karena mereka engkau beribadah. Salatmu untuk siapa? Untuk orang tuamu, minta ke orang tuamu sana pahala. Kurbanmu dengan sapi yang besar itu untuk siapa? Apakah untukku atau untuk tetanggamu? Ya. Kurban sapi besar, sapinya besar untuk kurban, ternyata untuk supaya dikatakan orang soleh, supaya dipuji tetangganya. Kata Allah, minta ke tetangga pahalanya. Ya, jangan sampai ibadah kita ini di luar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semua harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala arriya. Kata Nabi, sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan ada pada kalian adalah asyirku al-asghar, yaitu syirik kecil. Para sahabat kala itu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Rasul, adalah arriya. Pernah satu ketika ada seorang yang rumahnya di pinggir jalan. Orang ini baca Al-Quran surat Toha. Dia baca ayat pertama Toha dan seterusnya, kemudian dia tertidur. Ketika dia tertidur, ya, kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat malaikat sedang memberikan pahala kepadanya. Ayat 1 surat Toha ini pahalanya, ayat 2 ini pahalanya. Ternyata sampai ayat kesekian nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Kenapa? Dia tanyakan, loh kok ini saya nggak ada pahalanya? Ternyata jawab malaikat, apa? Karena di ayat ini engkau tadi riya. Bacaanmu supaya ingin dipuji oleh orang yang lewat di samping rumahmu. Ternyata benar. Ketika dia ngaji di awal dia ikhlas karena Allah. Ya, kemudian karena rumahnya pinggir jalan ada orang lewat, dia dengar suara sendalnya. Dia bagus-baguskan. Dia kencangkan suaranya. Ternyata udah nggak ikhlas. Tidak ada pahalanya, ya. Jadi jangan sampai ibadah kita ini tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita resapi lafaz niat kita bahwasanya ibadah kita lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah kita adalah harus mutaba'atu Rasulillah. Kita harus mengikuti Rasulullah.
Rasulullah sholat maghrib 3 rakaat, maka kita pun 3 rakaat. Jangan mentang-mentang lagi semangat kita sholat maghribnya 4 rakaat, 5 rakaat. Wah, saya lagi semangat nih, sholat subuh mau 5 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ibadah kita harus ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah sholat kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka kita wajib menuntut ilmu. Ya, kalau kita nggak nuntut ilmu, kita nggak tahu kaifiyah sholat, kaifiyah zakat, apalagi haji nanti. Kita harus mengikuti tata cara manasik yang Rasulullah ajarkan. Itu dia. Jadi 2 syarat agar diterima ibadah kita adalah yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mutaba'atu Rasulillah, kita harus ikut yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita.